Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 23313300013 dari kelas 23 CCBA 2. Dan perkenalkan, ini teman saya, silahkan perkenalan diri. Halo, perkenalkan saya Lisa Rizky Sari. Saya dari kelas 23 CBA 2, NIM 2231330002. Perkenalkan, nama saya Fikri Jaladi Aisyah dari kelas 23 CBA 2 dengan NIM 2331330025. Tujuan dari kelompok kami membuat video ini untuk memenuhi tugas studi eksklusi 2025, dan sekarang kami berada di proyek CLS Lot 3. Audio Jungle.
Baik semuanya, sekarang saya berada di PT Brantas Abipraya yang sedang mengerjakan JLS Lot 3. Sekarang saya bersama dengan Mas Abib sebagai admin quality control di PT Brantas Abipraya. Mohon izin perkenalan dulu Mas Abib ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abudin Arijal. Di sini menjabat sebagai quality control pada proyek JLS Lot 3 Blitar. Untuk pengalaman saya selama di proyek, saya sudah memasuki proyek pada tahun 2017 dan untuk pengalaman di quality sudah kurang lebih 4 tahun. Baik. Saya mau bertanya Mas Habib, bagaimana proses inspeksi kualitas dilakukan di setiap tahap kerjaan proyek ini? Untuk inspeksi kualitas pada proyek ini kita ambil contoh satu tetap LPA aja ya. Untuk pengendalian kualitas LPA sebelum dilakukan pengiriman di lapangan, kami melakukan pengujian properties yang dilakukan di laboratorium independen. Setelah itu hasil keluar kan sebagai bahan evaluasi kami apakah bahan material tersebut masuk atau tidak. Apabila tidak masuk, maka kami akan mencari opsi lain untuk mencari kuari lain yang sekiranya pada saat pengujian properties itu masuk sesuai dengan spesifikasi. Apabila hasil pengujiannya keluar dan masuk, langkah selanjutnya pengendalian kualitas kami dilakukan di stokpel LPA. Kami mengirimkan tim kami untuk pengecekan bersama PU dan konsultan di stokpel. Langkah-langkah yang dilakukan pengecekan antara lain seperti gradasi material, mencari PI atau limit, terus abrasi. Itu sebagian kecil yang dilakukan pengecekan di stokpel. Untuk pengendalian kualitas di lapangan setelah pengiriman, kami biasanya melakukan pengujiannya adalah senkon biasanya, rata-rata senkon. Untuk pengujian material kami lakukan setiap hari penghantaran. Nah, hanya penghantaran setiap hari kami lakukan. Ya, baik, terima kasih. Selama Mas Apip bekerja di JLS Lot 3 ini, apa saja temuan umum yang sering terjadi terkait kualitas pekerjaan di lapangan? Tentang kualitas umum ya, yang terjadi ya, temuannya ya. Biasanya kami ya umumnya di proyek itu kayak kita contoh ambil LPA lagi aja ya, kan tidak setiap hari kami ngecek di stokpel kan, pasti kadang adalah 3 hari sekali atau 1 minggu sekali untuk pengecekan. Untuk temuan-temuan yang biasanya terjadi itu komposisi campuran yang dikirim di lapangan itu terlalu kasar atau terlalu halus, itu biasanya seperti itu untuk pengecekan A. Kalau enggak, biasanya kadar lumpur terlalu tinggi, kan bisa pengecekan kadar lumpur. Nah, itu biasanya terlalu tinggi juga, karena tidak setiap hari kami untuk dilakukan pengecekan di stokpel. Jika ditemukan pekerjaan telah dilanjutkan tetapi belum ada hasil dari QC yang disetujui, bagaimana cara menangani situasi tersebut? Untuk selama ini ya, apabila ada seperti pengiriman material dan lain-lain tanpa persetujuan quality, itu memang tidak diizinkan ya, dan tidak dilakukan di lapangan. Jadi setiap apa yang akan dikerjakan di lapangan itu pasti orang lapangan berkoordinasi dengan quality masalah material yang akan digunakan. Untuk selama ini tidak ada hal seperti itu sih, kecuali harus melewati prosedur quality. Bagaimana Anda memastikan konsistensi standar mutu antara subkontraktor yang berbeda? Biasanya kami melakukan pengendalian mutu pada setiap subkon untuk
pekerjaan material yang misal sama ya, misal sama-sama dekat A gitu ya, tapi berbeda subkon. Seperti Berbeda subkon. ya, tapi sama-sama satu pekerjaan gitu ya. Iya. Ya. Untuk pengendalian mutu ya tetap kami melakukan pengecekan berkala di setiap stockpile yang digunakan, dan sebelum pengiriman kan pasti kami ada namanya kontrak dengan subkon. Nah, kontrak dengan subkon nanti juga ada klausul yang harus dipenuhi oleh subkontraktor. Misalnya kami menggunakan material X Blitar ini yang telah kami uji dan dinyatakan memenuhi spesifikasi, maka subkontraktor yang kedua itu harus menggunakan material yang sama dengan subkontraktor yang pertama. Itu sebagai langkah awal untuk menyelaraskan material yang digunakan. Sekian wawancara dari saya bersama Mas Afif. Terima kasih Mas Afif telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai juga nih di bagian penutup. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Harapan saya menjadi calon engineer. Semoga menjadi calon engineer yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya bagi banyak orang. Kemudian harapan saya sebagai engineer adalah bisa membangun negeri ini dan bisa menjadi lebih baik ke depannya untuk segala proyek yang ada di negeri. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.